Kenapa kita suka salah nilai orang? Pernah nggak sih kalian baru kenal seseorang terus langsung ngejudge kalau dia orang yang keren banget? Misalnya, kalian ketemu seseorang yang tampilannya rapi, cakep, atau punya gaya bicara yang meyakinkan. Terus, kalian mikir, wah, pasti dia baik, sukses, dan jujur banget. Tapi, tunggu dulu. Kalian mungkin baru saja kena halo effect. Halo effect adalah jebakan psikologis yang bikin kita salah nilai orang hanya dari kesan pertama. Jangan sampai ini merusak cara kita melihat dunia atau bahkan hubungan kita dengan orang lain. Di video ini, kita akan bahas apa itu halo effect, contoh nyata di dunia nyata, dan bagaimana cara menghindarinya. Stay tune ya. Zaman sekarang, halo effect ini makin sering terjadi, terutama karena pengaruh media sosial. Misalnya, kalian lihat influencer dengan wajah glowing, feeds Instagram estetik, dan gaya hidup yang kelihatannya sempurna. Apa yang langsung terlintas di pikiran? Dia pasti bahagia, kaya, sukses, dan hidupnya teratur banget. Padahal, nggak jarang di balik semua itu ada tekanan, skandal, atau bahkan manipulasi. Kalian pasti masih ingat dengan kasus beberapa influencer yang terlihat ideal di luar, tapi ternyata punya banyak masalah di balik layar. Contohnya, kasus influencer yang baru viral karena kontroversi mereka yang memiliki perilaku buruk, meskipun citra mereka sebelumnya terlihat sempurna. Nah, ini bukti bahwa kita seringkali terlalu fokus pada apa yang tampak di permukaan, sementara sisi lain nggak kita lihat. Semua ini adalah efek dari halo effect. Fenomena halo effect ini nggak cuma berlaku di media sosial aja, tapi juga dalam dunia politik. Bayangin, ada seorang politisi yang gaya bicaranya meyakinkan, selalu tersenyum saat diwawancara, dan punya karisma yang bikin orang nyaman. Secara otomatis, kita percaya kalau dia jujur, kompeten, dan peduli sama rakyat. Padahal rekam jejaknya bisa jadi bertentangan dengan semua citra positif yang kita lihat. Salah satu contohnya adalah beberapa pemimpin yang populer banget di depan publik, tapi kebijakan mereka sebenarnya merugikan banyak orang. Ini karena kita cenderung fokus pada citra luar dan melupakan bukti-bukti nyata di baliknya. Makanya penting banget untuk lebih kritis sebelum mempercayai seseorang hanya karena kesan pertama. Jadi, apa sih sebenarnya halo effect ini? Dalam psikologi, halo effect adalah bias kognitif di mana satu sifat positif dari seseorang, misalnya penampilan menarik atau cara berbicara yang bagus, membuat kita menganggap bahwa semua aspek dari orang itu juga positif. Istilah halo effect ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward Thorndike di tahun 1920. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang terlihat menarik cenderung dianggap lebih pintar, lebih baik hati, bahkan lebih kompeten, meskipun kita nggak punya bukti yang jelas tentang itu. Nah, bias ini bisa terjadi di mana saja, mulai dari wawancara kerja, hubungan personal, sampai pemilu. Dan yang bikin bahaya, halo effect ini sering bikin kita salah menilai atau bahkan salah percaya sama orang yang nggak layak. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita nggak gampang kena jebakan halo effect ini? Nah, berikut merupakan cara agar kita nggak terkena jebakan halo effect ini. Yang pertama, jangan langsung menilai dari kesan pertama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa don't judge the book by its cover. Kesan pertama memang lebih penting, tapi jangan jadikan itu satu-satunya dasar penilaian kita. Luangkan waktu untuk mengenal orang lebih dalam, misalnya dengan melakukan hubungan interpersonal agar kita lebih mengetahui bagaimana sifat atau kepribadian mereka secara lebih mendalam. Yang kedua, kalau kalian lagi menilai seseorang, baik itu atasan, teman, atau bahkan pasangan, cari tahu dulu tentang tindakan mereka, bukan cuma citra mereka. Misalnya,
Kalau kalian lihat seorang pemimpin yang karismatik, cek dulu kebijakan atau hasil kerjanya. Apakah karisma mereka sesuai dengan kebijakan atau hasil kerja yang mereka miliki? Yang ketiga, kita harus latihan critical thinking. Coba tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku berpikir orang ini positif? Apa dasarnya? Apakah ini logis atau cuma kesan semata? Dengan berpikir secara lebih kritis, kita bisa lebih objektif dan lebih adil dalam menilai seseorang. Karena kalau nggak punya critical thinking ini, kita akan mudah termakan oleh bualan mereka semata. Dengan 3 langkah ini, kalian bisa lebih bijak dalam menilai orang dan gak gampang terjebak oleh bias psikologis yang dinamakan dengan halo effect ini. Sekarang udah tahu kan betapa berpengaruhnya halo effect ini. Mulai sekarang, yuk kita lebih kritis dan jangan gampang menilai orang cuma dari kesan pertama. Kalau kalian pernah punya pengalaman kena jebakan halo effect, share cerita kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga belajar. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, jangan cuma lihat dari luar, karena yang di dalam lebih penting.